Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa berada di ruangan ini untuk melakukan sidang skripsi di hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Dewan Penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian skripsi saya. Tak lupa juga terima kasih kepada kedua orang tua saya sehingga saya bisa berada di sini di ruangan ini dan waktu untuk melakukan sidang di hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 1, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 2, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen penguji 3 selaku penguji untuk sidang skripsi kali ini. Dan tak lupa saya hormati Bapak pembimbing dari saya, Pak Taufik Hidayat, selaku dosen pembimbing yang selalu menuntun saya dalam pembuatan skripsi sehingga hari ini saya dapat mengikuti sidang. Perkenalkan, nama saya Setia Bagi Pramono Putro, mahasiswa dari jurusan Ilmu Keolahragaan. Hari ini saya akan memaparkan hasil sidang penelitian skripsi saya yang berjudul perbandingan latihan naro push up dan weight push up terhadap ketepatan teknik pukulan forehand ground stroke pada petenis pemula di Kabupaten Kudus. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena petenis pemula sering melakukan kegagalan dalam melakukan teknik pukulan ground stroke terutama forehand, sehingga membuat petenis pemula kehilangan poin dan juga tenaga. Karena semakin banyak tenaga yang terbuang, maka akan membuat pukulan para petenis itu menjadi tidak tepat. Identifikasi masalah. Petenis pemula di Kabupaten Kudus sering melakukan kegagalan pada saat melakukan teknik forehand ground stroke. Keterlambatan follow through pada saat melakukan teknik forehand ground stroke. Ketiga, lemahnya kekuatan otot lengan pada petenis pemula di Kabupaten Kudus. Petenis pemula di Kabupaten Kudus belum pernah mendapatkan latihan naro push up dan juga weight push up. Rumusan masalah. Bagaimana perbandingan antara latihan naro push up dan weight push up terhadap ketepatan teknik pukulan forehand ground stroke pada petenis pemula di Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian: mengetahui perbandingan antara latihan naro push up dan weight push up terhadap ketepatan teknik pukulan forehand ground stroke pada petenis pemula di Kabupaten Kudus. Landasan teori. Pukulan ground stroke merupakan teknik pukulan yang dilakukan setelah bola memantul di lapangan. Forehand adalah gerakan memukul bola yang dilakukan dengan posisi telapak tangan yang memegang bat atau raket menghadap ke depan lawan. Naro push up adalah push up yang dilakukan dengan posisi kedua telapak tangan sejajar dengan dada dan selebar bahu. Kemudian weight push up dilakukan dengan posisi tangan membuka hingga posisi siku membentuk 90 derajat. Metode penelitian. Pada penelitian saya kali ini, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Desain penelitian saya adalah matching by subject. Kemudian variabel penelitian, variabel bebas adalah naro push up dan juga weight push up. Kemudian variabel terikat adalah ketepatan pukulan teknik forehand ground stroke. Populasi, sampel dan teknik sampling. Populasinya adalah atlet tenis
di lapangan Kabupaten Kudus, khususnya pada klub Kotim Kudus yang berada di lapangan pajak Desa Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sampel tenis, sampel pelaksanaan tenis lapangan pemula yang berjumlah 14 atlet. Teknik sampling non-probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Instrumen penelitian. Pada tes keterampilan ground stroke kali ini, tujuan penelitian adalah untuk mengukur keterampilan dalam melakukan forehand ground stroke yang diarahkan pada sasaran tertentu sehingga dapat menyulitkan lawan dalam permainan, sehingga para atlet tidak membuang banyak tenaga dan tidak membuat banyak kesalahan. Kemudian peralatan untuk melakukan penelitian ini adalah: 1. Raket tenis, 2. Bola tenis secukupnya, 3. Net 4 tali, 5. 2 buah tiang setinggi 2,25 meter yang akan didirikan sejajar dengan net. Kemudian alat tulis dan juga belangko untuk mencatat skor tes. Responden: seorang pencatat skor tes, seorang pengawas jatuhnya bola ke sasaran, dan juga seorang pengumpan bola. Arena tes. Arena tes sebuah lapangan tenis dapat di atas net direntangkan tali sejajar net dan berjarak 2,50 meter dari lantai untuk net. Kemudian rentang skor. Atlet akan melakukan 6 kali pukulan. Jika pukulan atlet tidak melewati net, maka dihitung 0. Jika pukulan atlet melewati net dan masuk ke halaman lawan atau menyeberang net, maka pukulan akan diulang. Kemudian jika pukulan seorang atlet itu out, maka dihitung 0. Jika dalam 6 kali percobaan itu seorang atlet mendapatkan nilai kurang dari 7, berarti atlet itu mendapatkan kategori sangat kurang. Kemudian jika seorang atlet mendapatkan poin 7 di antara 7 sampai 11, kategorinya adalah kurang. Sedangkan jika seorang atlet mendapatkan poin 12 sampai 23, kategorinya adalah sedang. Jika atlet mendapatkan skor 24 sampai 31, kategori baik. Dan jika seorang atlet mendapatkan skor di atas 32, adalah kategorinya adalah sangat baik. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan SPSS versi 24 untuk menentukan perbedaan dan perbandingan hasil latihan narrow push up dan weight push up terhadap ketepatan teknik pukulan. Forehand ground stroke pada petenis pemula di Kabupaten Kudus menggunakan uji independent test dengan asumsi data harus normal dan homogen. Pengujian normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk dan uji homogenitas menggunakan Levin. Hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilihat dalam hasil tes keterampilan ground stroke pada gambar ini. Data di samping menunjukkan bahwa rata-rata nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai standar deviasi dari kedua kelompok baik pada saat keduanya melakukan pretest maupun saat melakukan post-test hampir tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai pretest dan post-test dari kedua kelompok tersebut, terlihat terdapat adanya peningkatan kemampuan dalam melakukan teknik pukulan forehand ground stroke.
dari hasil tes keterampilan ground stroke pada saat pretest rata-rata atlet mendapatkan nilai 8,71, dan untuk post test rata-rata atlet mendapatkan nilai 16,00. Nilai minimal atlet adalah 5, sedangkan pada saat post test nilai minimal atlet adalah 12. Pada saat pretest nilai maksimal atlet adalah 13, dan saat post test nilai maksimal atlet adalah 19. Keterampilan pukulan forehand ground stroke. Berikut adalah blanko tes pada saat pretest dan post test. 1. Ilham mendapatkan nilai pretest 13, berarti Ilham masuk ke dalam kategori sedang. Dan pada saat post test Ilham mendapatkan nilai 19. Ilham masuk dengan kategori tetap sedang. Kemudian Rafa. Pada saat pretest, Rafa mendapatkan nilai 11. Dengan nilai tersebut, kategori Rafa adalah kurang. Dan pada saat post test, nilai Rafa adalah 12. Dari kurang, Rafa naik menjadi sedang pada kategori level. Kemudian Arvino. Pada saat pretest, Arvino mendapatkan nilai 10 dengan kategori kurang. Sedangkan pada saat post test, Arvino mendapatkan nilai 17, yaitu masuk dalam kategori sedang. Kemudian Noval. Pada saat pretest, Noval mendapatkan nilai 8. Noval masuk pada kategori kurang pada saat pretest. Kemudian pada saat post test, Noval mendapatkan nilai 15 dan masuk dalam kategori sedang. Kemudian Ani masuk pada saat pretest. Ani mendapatkan nilai 8. Kategori adalah kurang. Dan pada saat post test, Ani mendapatkan nilai 14. Kategorinya adalah sedang. Kemudian Victor. Pada saat pretest, Victor mendapatkan nilai 6. Kategorinya sangat kurang. Dan pada saat post test, Victor mendapatkan nilai 19. Kategori Victor adalah sedang. Kemudian Fahri. Untuk pretest, Fahri mendapatkan nilai 5 dengan kategori sangat kurang. Dan pada saat post test, Fahri mendapatkan nilai 16 dengan kategori sedang. Kemudian Fataya mendapatkan nilai 12 dengan kategori sedang pada saat pretest. Dan pada saat post test, Fataya mendapatkan nilai 18 dan tetap dalam kategori sedang. Kemudian Vano. Pada saat pretest, Vano mendapatkan nilai 12, kategori sedang. Dan pada saat post test, Vano mendapatkan nilai 13, kategori sedang. Kemudian Vania. Pada saat pretest, Vania mendapatkan nilai 10 dan kategorinya adalah kurang. Sedangkan pada saat post test, Vania mendapatkan nilai 17 dan kategorinya adalah sedang. Kemudian Satria. Pada saat pretest, Satria mendapatkan nilai 9 dengan kategori kurang. Kemudian pada saat post test, Satria mendapatkan nilai 16, kategori sedang. Kemudian Gifar. Pada saat pretest, Gifar mendapatkan nilai 7, kategorinya adalah kurang. Dan pada saat post test, Gifar mendapatkan nilai 17, kategori sedang. Kemudian Miselia pada saat pretest mendapatkan nilai 7, kategori kurang. Dan pada saat post test mendapatkan nilai 14, kategori sedang. Dan yang terakhir adalah Cesa. Pada saat pretest, Cesa mendapatkan nilai 5 dengan kategori sangat kurang. Sedangkan pada saat post test, Cesa mendapatkan nilai 11 dengan kategori sedang.
Dari data di samping menjelaskan bahwa kemampuan atlet dalam melakukan teknik forehand ground stroke sebelum diberi treatment atau pretest, baik itu latihan narrow push up maupun wedge push up, hasilnya tidak cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah atlet yang memperoleh kategori kurang dari masing-masing kelompok lebih banyak dibandingkan dengan atlet yang memperoleh kategori sedang. Sedangkan kemampuan atlet dalam melakukan teknik forehand ground stroke sesudah diberi treatment, atlet mengalami peningkatan dan hasilnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh atlet baik yang diberi treatment narrow push up maupun wedge push up memperoleh kategori sedang. Uji asumsi data, uji normalitas. Berikut adalah tabel uji normalitas. Dari data di samping menunjukkan bahwa seluruh nilai sig dari data penelitian lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan data pretest dan posttest berdistribusi normal. Dan kemudian berikut adalah tabel uji homogenitas. Dari tabel uji homogenitas di samping menunjukkan bahwa seluruh nilai sig dari data penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan data pretest dan posttest bersifat homogen. Uji hipotesis. Berikut adalah tabel hasil independent sample t-test. Berdasarkan hasil uji independen di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0,543 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok narrow push up dan wedge push up sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di mana apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Selisih rata-rata dari kelompok narrow dan wedge yaitu min 2,128 sampai dengan 3,843 pada halaman ini. Berdasarkan hasil uji independen di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,543 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan pada rata-rata antara kelompok narrow push up dan wedge push up. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di mana apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak adanya perbedaan antara dua kelompok yang dibandingkan. Hal ini menandakan bahwa latihan push up dengan posisi tangan sempit atau narrow push up dan dengan posisi tangan lebar atau wedge push up akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan atlet dalam melakukan teknik forehand ground stroke dalam olahraga tenis lapangan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah atlet sampel penelitian ini hanya 14 atlet, dengan masing-masing kelompok terdapat 7 atlet. Dan kemampuan yang dimiliki para atlet relatif sama. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan terkait kemampuan atlet dalam melakukan teknik forehand ground stroke. Keterbatasan tersebut tidak menunjukkan bahwa latihan push up dan latihan wedge push up dan narrow push up dilakukan secara percuma, karena latihan push up sendiri dirancang untuk menghasilkan aktivitas otot di bahu dan lengan, khususnya narrow push up dan wedge push up. Oleh karena itu, latihan ini sangat direkomendasikan untuk para pelatih yang membutuhkan kekuatan, power, dan daya tahan tubuh. Kesimpulannya adalah
Perlakuan atau treatment dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa latihan narrow push up dan weight push up dapat meningkatkan keterampilan atlet dalam melakukan teknik forehand ground stroke. Namun dalam hasil uji independen test dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan hasil antara narrow push up dan weight push up. Namun dari data tersebut, keterbatasan tersebut tidak menunjukkan bahwa latihan push up dan narrow push up dilakukan secara percuma, karena latihan push up sendiri dirancang untuk menghasilkan aktivitas otot di bahu dan lengan, khususnya narrow push up dan weight push up. Oleh karena itu, latihan ini sangat direkomendasikan untuk para atlet yang membutuhkan kekuatan, power, dan daya tahan tubuh. Berikut adalah galeri penelitian. Ini adalah foto pada saat melakukan post test dan pada saat melakukan pretest. Kemudian ini adalah foto bersama para atlet. Dan yang terakhir adalah foto pada saat melakukan treatment. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa memaparkan hasil skripsi dan penelitian saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.